yang dibutuhkan untuk menghadirkan Rafale ke Indonesia tak sedikit. Meski begitu, Indonesia tetap serius dengan Rafale untuk memperkuat pertahanan. 42 unit Rafale menjadi target Indonesia untuk bisa memperkuat TNI AU, dan untuk saat ini, Indonesia baru mengaktifkan kontrak 6 unit Rafale. Kembali pada Februari tahun 2022, Indonesia telah berhasil menggait Prancis dalam kesepakatan pengadaan Rafale. Keberhasilan Indonesia membeli Rafale menjadi pembuka besar dalam upaya peningkatan kekuatan udara tanah air. Lantaran AS juga telah memberikan kabar positif soal potensi penjualan F-15X ke Indonesia. Rafale boleh dibilang sebagai gerbang pembuka untuk Indonesia punya jet tempur yang canggih dan modern. Pengadaan Rafale yang dilakukan Indonesia juga menyita perhatian global. Media China ikut memantau penjualan Rafale ke Indonesia. China yakin penjualan Rafale ke Indonesia ada maksud tersendiri. Bak pepatah, ada udang di balik batu, soal penjualan Rafale ke Indonesia. Dikutip dari Al Jazeera via news.cn, Indonesia telah memperkuat kerjasama dengan Prancis. Indonesia telah memperkuat kerjasama pertahanan dengan Prancis dan akan memesan 42 jet tempur Rafale dari Prancis. Indonesia dan Prancis membuat pengumuman tersebut saat kunjungan Menteri Pertahanan Prancis ke Indonesia, jelasnya. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo mengatakan pada konferensi pers soal adanya kesepakatan Rafale. Kami menandatangani kontrak untuk 6 pesawat hari ini dan akan segera menandatangani kontrak untuk 36 lainnya, bersama dengan dukungan dan simulator yang diperlukan, ungkapnya. Penjualan Rafale ke Indonesia ternyata jadi bagian taktik Prancis menurut China. Prancis mengincar hubungan geopolitik yang lebih luas di kawasan. Apalagi sebelumnya Prancis batal menjual kapal selam ke Australia. Prancis sekarang berusaha untuk memperluas hubungan geopolitik di wilayah yang disebut Indo-Pasifik, dan Indonesia adalah negara kedua di kawasan itu yang membeli jet tempur Rafale setelah India. Jet tempur Rafale diproduksi oleh perusahaan Dassault Prancis, dan telah dibeli oleh Kroasia, Yunani, Mesir, Uni Emirat Arab, Qatar, dan negara-negara lain, tulisnya. Apalagi sebelumnya Prancis habis rugi bandar akibat gagal menjual kapal selam ke Australia. Dengan penjualan Rafale ke Indonesia bikin Jakarta jadi pengguna pertama jet tempur itu di kawasan ASEAN. Media tetangga yakni Defense Security Asia juga ikut menyoroti langkah cerdas Indonesia dalam memperkuat pertahanan nasional dengan membeli Rafale. Sorotan duit pembayaran Rafale menjadi topik bahasan sendiri oleh media Malaysia itu. Sumber menjelaskan jika Indonesia sudah memberikan duit angsuran pembelian Rafale. Sehingga 6 unit Rafale akan segera dihadirkan ke Indonesia. Pembayaran angsuran pertama kepada perusahaan Dassault Aviation untuk 6 pesawat Rafale dari 42 yang diajukan untuk diakuisisi menunjukkan bahwa kontrak pembelian pesawat tempur generasi 4,5 yang ditandatangani Februari lalu di Jakarta telah resmi diaktifkan. Februari lalu, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Prancis untuk mengakuisisi 42 pesawat tempur Rafale yang akan dibeli dalam 2 tahap, yakni 6 pesawat tahap 1, dan 36 pesawat tahap kedua, jelas sumber. Duit 1,3 miliar dolar AS harus digelontorkan Indonesia untuk membeli 6 unit Rafale alias tahap awal. Dengan duit tak sedikit itu Indonesia akan diperkuat dengan setengah lusin Rafale sebagai permulaan. Nominal yang tidak sedikit memang untuk bisa menghadirkan Rafale. Namun demi penguatan pertahanan nasional tentunya harus dilakukan Indonesia. Harga untuk 6 pesawat Rafale pertama dilaporkan sekitar 1,3 miliar dolar, rem 5,2 miliar, sedangkan harga untuk seluruh 42 pesawat diperkirakan sekitar 8,1 miliar dolar, rem 32,4 miliar. Dengan pembayaran cicilan pertama 6 pesawat Rafale itu, di dunia, daftar pelanggan Rafale internasional terus bertambah setelah Mesir, Qatar, India, Yunani, Kroasia, Uni Emirat Arab, dan sekarang Indonesia. Dassault Aviation mengharapkan kemungkinan pesanan baru pada akhir tahun atau pada tahun 2023 yang akan datang dari Serbia. Ya, Rafale F3R kemungkinan besar yang akan memperkuat TNI AU.